Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Assalamualaikum, Miss Vidya, long time no see. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali dan terakhir ketemu sama Miss itu secara langsung waktu itu. Mungkin Miss nggak akan ingat, Nina yang ingat. Waktu itu, Masih ingat? oh masih ingat ya. Waktu itu di ini di Di UGM ya? UGM Motivation Letter Workshop waktu itu. Itu pertama kali ketemu Masih dan ingat dong. masih ingat ya. Kan banyak pesertanya Miss waktu itu. Jadi Nina yang paling spesial, soalnya eh, kita kayaknya masih keep contact ya, iya, gitu. habis itu kan minta ini Sempat kolaborasi beberapa acara ya. waktu itu minta tolong untuk review yang motivation letter yang mau ikut Wisely, tapi ternyata nggak jadi daftar. Habis itu minta bantu juga untuk review motivation letter yang LPDP, ternyata gagal. Gitu-gitu. Apa kabar, Miss, sekarang? Alhamdulillah baik, sehat. Nina apa kabar nih di Al- pandemik gini? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah. Miss Alhamdulillah. masih di Jogja atau udah di mana ini, Miss? Saya di Surakarta, sekarang di kota kelahiran gitu ya. Oh, kembali Karena ke kan sekarang semuanya working from home ya. Oh iya Ya iya udah di iya iya. rumah aja gitu. Kembali ke Solo. Oke, Miss, makasih ya udah mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang padat banget, tapi udah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng Nina. So, selamat datang di Nina Talks. Nanti video obrolan kita, nanti Nina akan upload di YouTube seperti biasa. Izin ya, Siap, Miss, siap. boleh kan? Boleh kan? Boleh banget. Nah, Apalagi video-video channelnya Nina kan sangat inspiratif. wah, Boleh banget. amin, 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 amin. Saya yang bahagia di hari ini karena Wah, diundang Nina gitu. aduh, aduh. Nah, ini Miss, sebenarnya aku tuh mau ngobrol sama Miss Vidya itu terkait ini. Jadi dari kan banyak perempuan yang nggak banyak sih, sedikit gitu, yang ambil jurusan kuliah di jurusan teknik gitu. Tapi dari Miss Vidya sendiri dulu itu alasannya apa, Miss? Kenapa akhirnya ngambil jurusan arsitek gitu sebagai seorang perempuan? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga salawat dan solawat dan salam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih kelak di akhirat mendapatkan syafaat gitu ya. Mudah-mudahan persahabatan kita ini ya Nina nggak cuma di dunia tapi sampai ke jannah insya Allah Amin, gitu ya. amin, amin. Oke, saya langsung jawab pertanyaan Nina tadi atau gimana nih? Ya, boleh. Atau Miss Langsung ada aja ya. mau ngomong Jadi, sebelum jawab itu atau ada yang mau disampaikan dulu? oh enggak. Times is yours. Eh, mungkin langsung jawab jawab pertanyaan Nina yang pertama tadi ya. Mm-mm. Jadi kenapa kok milih jurusan arsitektur yang mana biasanya kayak di apa ya dunia design and build arsitektur kebanyakan laki-laki gitu ya. Mm-mm. Ya kalau boleh jujur saya sendiri terinspirasi oleh bapak saya gitu ya karena ya Hmm. memang itu yang saya lihat dari kecil gitu ya. Jadi dari buku-buku yang ada di rak bapak saya juga kebanyakan buku-buku arsitektur gitu ya. Kemudian saat SMP itu juga mulai apa ya sering apa ya bermain di komputer ya waktu itu komputernya masih gede banget gitu Mm-mm. masih pakai floppy waktu itu juga softwarenya arsitektur terus kemudian bapak tuh setiap kali beliau ngerjakan satu proyek juga kadang diajak jalan-jalan disuruh Mm-mm. bantu milih apa sih file untuk apa eh, lantai atau cat dinding dan seterusnya gitu. Jadi memang dari kecil itu sudah jadi kayak apa ya sesuatu yang biasa saya lihat gitu. Hmm. Dan memang dari kecil sudah muncul ketertarikan gitu ya. Seperti ibu Hmm. saya dulu pernah cerita tuh. Katanya saya kalau pergi diajak nonton bioskop gitu,
Yang ada saya nggak nonton bioskopnya tuh. Saya pengen ke toilet gitu. Saya pengen lihat desain toiletnya. Saya pengen desain lobbynya seperti apa gitu. Kata ibu saya sampai, kamu tuh kalau di apa namanya diajak ke bioskop bukan nonton bioskopnya, malah jalan-jalan ke gedungnya gitu. Ya memang ketertarikan udah ada gitu. Terus kemudian SMP tuh mulai dilibatkan sama bapak. Jadi bantu-bantu proyek, misalnya ketemu tukang gitu ya. Setiap hari Sabtu, kemudian pembukuan dan lain-lain udah mulai ngerjain, makin mantep gitu ya. Ya akhirnya waktu SMA kita harus milih kan, mulai milih jurusan apa ya, karena arsitektur jalurnya harus IPA, waktu itu ya pilih IPA dan kemudian ya masuk ke jurusan arsitektur gitu. Waktu itu milih antara Universitas Gajah Mada juga milihnya arsitektur, dan Universitas 11 Maret waktu itu juga milihnya arsitektur, dan qadarullah dapatnya di Universitas Gajah Mada gitu. Ya akhirnya begitulah jalanan Berarti itu Miss dari awal direncanakan terus mulus gitu langsung keterima gitu ya? Sebenarnya dibilang mulus banget juga enggak ya Nina. Jadi memang ada perjuangan yang luar biasa karena saya sendiri juga dari keluarga yang bisa dikatakannya ekonominya menengah ke bawah begitu ya. Jadi memang perjuangannya tuh luar biasa gitu. Jadi ternyata cita-cita ini bukan hanya kayak menentukan pengen apa sih, pengen jadi dokter gitu. Tapi kayak banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi ya. Kayak remaja itu kan kita harus menghadapi yang namanya kenakalan remaja gitu ya. Gimana kita tetap fokus belajar gitu kan. Meningkatkan prestasi, terus kemudian kalau kita mau dulu ngambil kelas IPA atau IPS itu kan juga perjuangannya luar biasa. Kalau kita IPS juga harus bisa menunjukkan nilai IPS yang bagus, kalau mau IPA juga menunjukkan IPA yang bagus gitu ya. Jadi mempertahankan nilai gitu. Terus kemudian saat waktu itu ada peralihan nih Nina. Jadi waktu UGM itu dulunya kampus apa ya, kayak public university jadi BHMN waktu itu ya. Jadi kayak peralihan seperti itu, yang mana UGM itu boleh menerima lewat jalur UM-UGM. Nah, waktu itu saya nggak masuk awalnya dari jalur UM-UGM gitu ya, tapi saya bersyukur banget itu Nina nggak masuk, karena memang di situ pada waktu itu ada uang masuk gitu ya, kalau yang jauh lebih mahal daripada ketika kita masuk lewat jalur SPMB atau UMPTN atau ujian negara. Nah, tantangannya waktu itu ujian negara itu kan yang daftar dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan jurusan arsitektur itu 75% udah diambil dari UM-UGM. Berarti saya ini sisanya tinggal 25%, kurang lebih 16 kursi. Jadi 16 kursi rebutan dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Yang jumlahnya ribuan kan pelajar yang mungkin mau masuk ke jurusan arsitektur. Ya, alhamdulillah masuk lewat jalur itu, dan jadi apa ya, biaya masuknya juga nggak semahal ketika kita masuk lewat jalur yang Tapi ujian masuk UGM. dulu Miss Vidya itu waktu masih masa-masa sekolah itu termasuk siswa yang emang udah cerdas dari dulu atau gimana Miss dulu? Enggak. Jadi saya itu rankingan dulu nggak pernah Miss dulu? dites. Rankingan nggak di kelas Miss? Sebenarnya saya dulu apa ya, kalau boleh dibilang nggak terlalu cerdas gitu ya. Jadi bahkan dulu waktu SMP pernah ada tes IQ gitu ya, di mana waktu itu saya dapat peringkat 300-an gitu. Jadi memang secara tes IQ waktu itu saya bukan termasuk siswa yang apa ya di top gitu loh. Jadi memang kemudian ya apa ya, terus saya juga orangnya minder dulu, jadi kayak pemalu gitu, bahkan takut mau main itu takut. Jadi bapak saya tuh selalu, kamu tuh jadi remaja tuh agak gaul, main Sabtu Minggu main kemana gitu. Tapi saya sendiri tuh kayak ya udah kurang pergaulan gitu ya, takut, minder, terus juga nggak terlalu cerdas gitu ya. Tapi di situ sedikit demi sedikit merubah gitu ya. Memang harus belajar. Saya mengatakan pada diri saya sendiri, ya saya tahu kekurangan saya bahwa mungkin ada IQ saya mungkin nggak setinggi teman-teman gitu. Jadi saya harus belajar lebih keras daripada teman-teman yang lain. Kalau teman-teman mungkin belajar di sekolah cukup, berarti saya harus nambah di rumah untuk bisa mengikuti gitu ya pelajaran. Dan alhamdulillah justru di SMP itu kalau secara IQ peringkat 300, tapi di SMP juga saya dapat peringkat 1 paralel gitu dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu.
Nah, itu Hmm. yang sebenarnya orang-orang yang mungkin IQ-nya tidak terlalu tinggi jangan minder gitu, karena sebenarnya kita tuh bisa untuk Iya, 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 itu mengikuti bisa bahkan jadi bisa di atas quotes quotes rata-rata. juga itu, Miss, untuk yang emang apa rata-rata gitu nilainya. Ternyata itu nggak menjamin bahwa kita nanti Ya, nggak pokoknya bisa ke tekun. depannya gitu. Terus Miss Widya itu tapi beruntung dong, maksudnya sudah sadar sejak dari usia berapa Miss sudah tahu bahwa oh nanti ke depannya saya akan menekuni bidang arsitektur gitu. Kan sebanyak dari kita Dari itu, kecil ya, dari iya, TK tuh. iya, dari TK berarti kan banyak tuh dari anak muda yang bahkan sudah lulus SMA aja tuh masih bingung mau ambil kuliah di jurusan apa, terus belum lagi kalau pas masuk gitu daftar terus nggak keterima. Curhat, nggak keterima Iya. sesuai dengan apa yang apa yang dicita-citakan, terus akhirnya ke jurusan lain. Tapi kan Miss Vidya itu dari awal udah tahu nih mau ambil jurusan apa, bidang apa, terus keterima. Makanya tadi Nina bilang itu kayak mulus gitu, oh ini sesuai gitu cita-citanya, dari apa yang direncanakan ternyata sama juga dengan yang direncanakan sama Tuhan gitu. Sejak usia Ya, berapa itu Miss? sebenarnya juga kalau cita-cita arsitek memang dari kecil, dari TK saya suka Hmm. gambar gitu ya. Terus memang memang suka dengan koleksi buku Bapak, terus dan seterusnya. Nah, cuman memang waktu SD, SMP, SMA ya memang agak mulai ragu-ragu gitu ya. Bisa nggak ya masuk ke jurusan tersebut gitu. Itu yang Mm-mm. membuat saya jadi kayak ya udah fokus belajar aja gitu. Karena juga kemampuan ya istilahnya IQ saya nggak terlalu tinggi, jadi mau nggak mau saya harus belajar gitu. Ya udah masa remaja saya habiskan aja untuk belajar gitu ya. Jadi paling enggak itu em, kita tahu gitu. Yang menarik dari sekolah bareng teman-teman adalah kita tahu oh kita ada di mana gitu. Ketika kita terlalu rendah gitu ya, ya kita harus belajar gitu. Belajar bukan untuk lebih baik dari orang lain gitu, tapi belajar lebih baik dari kita yang kemarin. Oh, karena saya waktu itu lulus SD masuk di SMP dengan peringkat terakhir nih. Nah, jadi saya pernah mengalami seperti itu. Serius? Jadi nggak mulus banget. Peringkat terakhir, Jadi Miss. SMP peringkat terakhir di Surakarta di kota saya. Jadi itu yang membuat Oh, saya luar biasa. tapi ya saya saya bersyukur nih. Nah, jadi saya pernah ngerasain sekolah di sekolahan yang peringkat terakhir dan juga saya pernah ngerasain di sekolah yang peringkatnya baik gitu. Nah, mungkin di SMP ya turning point belajar tuh di SMP. Jadi begini ya kalau kita nggak sungguh-sungguh belajar gitu. Jadi kayak banyak hal yang akan kita korbankan. Kita nggak punya banyak pilihan waktu itu. Saya nggak bisa daftar ke SMP yang lainnya. Mau nggak mau harus di situ karena nilai Hmm. saya hanya masuk di situ. Tapi saya nggak mau swasta karena nggak mau karena waktu itu swasta lebih mahal ya. Saya Hmm. nggak mau membebani kedua orang tua saya. Tapi kalau sekarang sih swasta dan negeri hampir sama biayanya ya gitu. Wah, Ya itu gitu. Jadi peringkat, kesadarannya SMP. saya baru, aduh, peringkat terakhir. Highlight itu Miss, peringkat terakhir, tapi sekarang kan dibandingin dengan pencapaiannya sekarang Miss, wah luar biasa. Ternyata peringkat terakhir bisa kok, yang penting gak nyerah gitu. Terus Miss Widya pas udah masuk ke ini, ke Fakultas Teknik UGM, dan di situ kan mayoritas mahasiswanya itu cowok gitu. Iya kan? Setahu saya gitu, biasanya anak teknik itu yang Ya lebih betul. dominan adalah Ya. cowok gitu. Itu gimana Miss waktu beradaptasi awal-awal? Iya, memang kalau engineering itu kan kental banget laki-laki gitu ya Mm-mm. dan dulu memang memang kayak ilmu matematika seperti kayak proyeksi gitu dan lain-lain tuh memang 3D ya 3D ataupun Mm-mm. keruangan itu memang saya nggak tahu biasanya laki-laki itu lebih bukan berarti melebihkan laki-laki daripada perempuan gitu ya karena memang akhirnya di bisnis arsitektur ini yang paling banyak bertahan adalah kaum laki-laki gitu maksudnya baik Mm-mm. ketika kuliah maupun di dunia kerja gitu ya Mm-mm. arsitek yang masih berkarir di arsitektur perempuan tuh relatif sedikit gitu. Karena memang saya mendapati memang ini tidak mudah gitu untuk membayangkan ruangan terus kemudian gedung yang besar gitu ya.
dan seterusnya gitu. Nah, kalau cara menjalani hari-hari gitu, gimana interaksi kita lebih banyak dengan laki-laki, ya kalau saya sendiri sebagai seorang muslim gitu ya, muslimah, ya mau nggak mau kita ngikutin aja guide pedoman dari Tuhan kalau interaksi perempuan dan laki-laki seperti apa gitu ya. Yang ingin saya bangun adalah saya pengen respect terhadap teman-teman laki-laki di kampus, dan karena saya juga pengen dihormati oleh teman-teman laki-laki. Jadi ya yang kita bangun adalah respect gitu. Caranya bagaimana ya, kalau perempuan berpakaian yang sopan, terus kemudian kemudian saya juga lebih banyak ketika saya berinteraksi sama laki-laki, diskusinya juga hal-hal yang umum gitu ya, misal katakanlah yang berkaitan dengan pendidikan. Ketika saya juga jarang main sih Nina waktu itu, jadi lebih banyak menghabiskan waktu di kampus untuk kuliah. Terus kemudian saya menambah di organisasi ya, jadi supaya menambah manfaat gitu, dan juga kemampuan kita berorganisasi gitu ya, kepanitiaan begitu. Kemudian saya juga magang waktu itu di beberapa NGO, baik lokal di Jogja maupun internasional. Kemudian juga ikut riset dosen. Jadi memang saya mengusahakan interaksi saya dan teman-teman itu kalau nggak urusan kerjaan gitu ya, urusan pendidikan dan urusan organisasi gitu. Jadi nggak ya alhamdulillahnya tuh selalu jadi hubungan yang terbangun tuh kayak saling menghormati aja antara saya dan teman-teman cowok yang banyak banget gitu ya. Iya, berarti gitu nggak sih. Cuman ya menarik ya. Berarti nggak merasa minoritas gitu di tengah yang mayoritas cowok semua, terus cewek gitu cuman beberapa gitu, nggak merasa sebagai minoritas gitu yang dikesampingkan gitu, nggak ya Miss? Enggak, karena kalau di Islam sendiri kan kita sebenarnya perempuan dan laki-laki itu kan kalau Tuhan ngomong kedudukannya sama gitu. Kedudukannya sama, siapa yang paling bertakwa itu yang paling tinggi gitu ya. Jadi nggak ada dikatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan atau perempuan lebih tinggi daripada lelaki gitu. Cuman memang perempuan ini punya keunikan sendiri dan laki-laki ini punya keunikan sendiri. Yang saya juga rasakan dalam desain gitu ya. Kalau desain mungkin laki-laki lebih berani dan lain-lain gitu ya. Tapi juga banyak contoh arsitek perempuan yang juga desainnya luar biasa gitu. Cuman juga perempuan dari segi belajar tuh lebih tekun biasanya. Jadi kayak rajin gitu ya. Jadi memang ada keunikan sendiri gitu. Walaupun ada juga pria yang sangat rajin gitu dan seterusnya. Tapi yang saya ngerasain adalah bahwa pria dan laki-laki itu menurut saya nggak harus dibenturkan gitu ya gender, tapi gimana bisa berkolaborasi kerjasama untuk menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Ya dasarnya saling menghormati aja antara perempuan dan laki-laki. Itu juga yang saya ke bapak saya juga menghormati gitu, ke saudara-saudara laki-laki saya menghormati, dan begitu juga ke teman-teman kuliah dulu saya berusaha gimana respect terhadap mereka. Di dunia kerja pun seperti itu ya. Saya juga pernah ngalami satu kantor saya perempuan sendiri gitu. Terus ketika ke proyek gitu ya, semuanya laki-laki, tukangnya laki-laki kalau di Jakarta. Mungkin kalau di Solo masih ada biasanya tukang perempuan dan tukang laki-laki gitu ya. Kalau di Jakarta laki-laki semua. Jadi ya yang saya bangun adalah respect, menghormati gitu. Saya menghormati mereka sebagai ya manusia. Karena pada akhirnya kalau kita menghormati, ya akhirnya dihormati gitu ya. Gitu, Gina. Terus suka dukanya Miss jadi mahasiswa teknik, arsitek gitu. Sukanya dulu deh, sukanya dulu. Atau jangan-jangan sukanya semua, nggak ada. Sukanya apa ya? Sukanya tuh karena gini ya, menariknya dari arsitek nih, kita tuh bisa kerja di perusahaan gitu. Kita juga bisa bikin studio sendiri gitu. Jadi kayak sangat fleksibel gitu. Terus kemudian arsitek nih cenderung pekerjaan yang mendekati hobi gitu ya. Hobi kita gambar, terus kita gambar, kemudian akhirnya dibangun gitu. Sangat menyenangkan sebenarnya menjalani. Ya, aduh. Lihat lagi.
bermanfaat gitu ya. Dan saya ngerasa apa yang bisa dikontribusikan melalui profesi ini luar biasa gitu ya. Jadi sekarang kalau kita bisa bilang gitu, hampir seluruh manusia tuh ya butuh yang namanya bangunan ya, dari rumah tinggal, rumah sakit, perkotaan, sampai saya datang ke desa pun gitu ya, ternyata memang arsitektur ini ataupun ilmu pengetahuan dan skill ini tuh dibutuhkan gitu. Bahkan saat terjadi gempa gitu ya, kita harus waktu itu harus bangun ratusan shelter cepat dengan material bambu. Kemudian abis shelter masih ada core house, jadi rumahnya itu harus dibangun gimana supaya kalau shelter terus kan sakit ya, karena hujan, angin itu kan nggak bisa nggak bisa di apa ya namanya, naungi. Kalau shelter itu kan kayak angin hujan masih masuk gitu ya. Core house, terus kemudian membangun temporary, kemudian sampai akhirnya jadi rumah gitu. Jadi dalam kondisi bencana, dalam kondisi normal, saya rasa kayaknya sampai kiamat gitu ya, orang tetap butuh yang namanya bangunan gitu. Jadi profesi yang nggak ada matinya gitu. Iya. Terus dukanya nggak enaknya jadi mahasiswa teknik yang perempuan, khususnya sebagai perempuan gitu. Ada lah satu. Banyak kalau dukanya ya. Jadi di jurusan ini tuh kalau dulu waktu saya kuliah tuh dulu yang wow adalah jurusan pertambangan ya Nina, karena pertambangan tuh kayak dianggap salarinya besar gitu kan. Terus waktu itu juga kalau sekarang itu kan eranya IT ya, jadi orang IT itu tuh mendapatkan bayaran salary yang besar sekali gitu kan. Apresiasinya juga luar biasa gitu. Ya kalau di dunia arsitektur nih standar ya, tergantung kita gitu. Kita bisa bekerja pada masyarakat yang level menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Jadi sangat fleksibel sekali. Cuman dukanya itu sebenarnya lembur nih. Lemburnya itu yang luar biasa ya. Jadi kayak apalagi kalau kita ngerjain proyek yang skalanya kota atau city gitu. Itu yang saya pernah ngalami waktu kerja di Singapura tuh, yaitu kalau pulang sering pagi gitu ya. Terus kemudian apalagi dulu sampai pernah waktu di bulan Ramadan tuh lembur kan Nina, jadi saya maghrib sampai isya sampai taraweh sholat dulu, habis selesai tarawih saya kembali lagi ke kantor kerja, sahurnya di kantor, pulang baru setelah sholat subuh gitu ya. Jadi itu yang luar biasa gitu. Kadang weekend juga harus masuk, tapi nggak setiap hari ya. Jadi pada biasanya peak project ataupun ketika projectnya lagi di waktu jadi mahasiswa yang nggak enaknya gitu jadi mahasiswa arsitek itu Miss? Sama lembur. Jadi memang lembur itu ya, begadangnya. Oh emang ya sih emang teknik ya, begadangnya itu. Begadangnya itu yang emang kalau anak-anak teknik itu biasanya lebih terkenal dengan begadangnya itu. Begadang untuk ngerjain tugas dan padahal udah udah dilarang Roma Irama ya. Begadang jangan begadang. Terus Miss waktu itu berapa tahun kuliah di arsitek S1-nya berapa tahun? Biasanya kan 4 tahun nggak Miss waktu itu? Atau lebih? Iya 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun pas. Pertama tuh pengen ngejar ya, aku pengen banget ngejar 3,8 gitu. Tapi nggak bisa sih, ternyata berat sekali gitu ya. Akhirnya alhamdulillah lulus tepat waktu 4 tahun. Itu waktu lulus itu di usia keberapa Miss waktu itu? Yang kedua 20 berapa? 22? Lulus di tahun 2007. 2007 itu berapa berarti? Saya kelahiran 1985 Nina. Berapa tuh? Di usia keberapa itu Miss? Yang waktu Miss berangkat ke Singapura itu berapa tahun setelah lulus Miss? Oh, lulus usia 22 tahun ya waktu itu. Terus ke Singapura tuh usia 24. Ya, usia 24. Berarti kurang lebih setelah 2 tahun lulus. Tahun di Jakarta. Berarti kerja 2 tahun di Jakarta.
Oh iya, oh berarti sebelum lulus itu emang kerja dulu 2 tahun di Jakarta gitu. Oh, kirain langsung setelah lulus Ya, dari UGM itu langsung berangkat ke Singapura waktu itu. oh enggak. Terus ini Miss kan dulu pernah cerita yang katanya belum, bukan dulu sih, baru-baru ini malah. Ya katanya waktu di usia 24 tahun itu yang rumahnya pernah di rumah orang tua, pernah disita sama bank, terus Miss berangkat ke Singapura untuk bekerja di sana, terus menebus kembali rumah itu gimana ceritanya itu Miss dulu? Oh ya, ya itu ya. Kalau kalau saya ngelihat itu ya sebagai musibah yang disabarin, tapi ternyata musibah itu juga bisa disyukurin gitu ya, Nina. Jadi ya memang waktu itu memang awalnya kerja di Jakarta gitu. Saya udah nyaman sebenarnya bekerja di Jakarta gitu ya, bekerja di Jakarta gitu. Kemudian mengerjakan beberapa proyek gitu ya. Waktu itu saya lagi ngerjain proyek Latu Meten 19 lantai itu apartemen. Nah, Hmm. waktu itu kurang lebih bangun sekitar 1.000 unit untuk orang kota gitu ya. Dan alhamdulillah terbangun waktu itu. Jadi kayak, bangun 1.000 unit di pusat kota, tapi ternyata keluarga saya di kota Surakarta sedang menghadapi musibah. Musibah ya waktu itu kan ada krisis ya, krisis moneter yang berkepanjangan dari apa sih kondisi ekonomi itu kan nggak membaik gitu dan sampai Hmm. akhirnya ya rumah jadi pada waktu itu hampir disita, kemudian negosiasi dengan bank gimana bisa agar rumah itu apa ya kembali ya mungkin cicilan dipanjangkan atau bagaimana ya akhirnya mau nggak mau saya langsung apa ya cari kesempatan gitu ya waktu itu saya ngajukan ke perusahaan bisa nggak saya ngambil proyek tambahan gitu dalam artian supaya saya ada penghasilan tambahan tapi waktu itu di Jakarta nggak bisa gitu mau nggak mau Hmm. akhirnya saya memacu diri saya dan waktu itu ada kesempatan dari beberapa kakak angkatan gitu yang menawarkan mau nggak kerja di Dubai mau nggak kerja di Singapura atau mau nggak kerja di Aston International waktu itu ya. Terus akhirnya saya apply semuanya dan ya akhirnya kodarullahnya diterima gitu dan berangkat. Nah, mungkin Hmm. kalau kalau nggak ada musibah itu ya saya nggak mungkin berani itu apply dan nggak pernah ada bayangan mau kerja di luar negeri itu nggak ada. Jadi makanya itu saya selalu bilang bahwa musibah itu bisa disyukurin bahkan bisa disabarin bahkan bisa disyukurin karena itu bisa jadi membuka apa ya uh, keberanian, membuka semangat, membuka pintu rezeki lainnya gitu ya. Iya, iya, Gitu iya, sih. benar, Miss. Terus ini itu juga pertama kali kan Miss naik pesawat waktu itu? Iya, jadi dari dulu pengen banget naik pesawat nggak pernah keturutan. Jadi kayak udahlah uangnya disimpan aja gitu. Buat lebaran di Surakarta biasanya naik kereta ekonomi aja gitu. Padahal dulu Hmm. ke kualitas kereta ekonomi bisnis itu kan nggak sebagus sekarang ya. Kalau sekarang bagus banget. Zaman dulu tuh masih yang ekonomi tuh yang tidur di apa sih Nina di bawah Hmm. kursi dan lain-lain. Jadi saya Nah. pernah mengalami fase Oh seperti iya, itu. iya, Lebih iya. baik saya save money deh gitu untuk keluarga di Surakarta gitu ya dan seterusnya. Tapi ya itu sih akhirnya malah kesempatan kerja di Singapura kan mau nggak mau memang harus naik pesawat ya. Iya. Waktu itu interview di Singapura naik pesawat. Ya itu akhirnya saya nangis sih. Maksudnya yang mimpi nggak pernah saya harapkan untuk dicapai terus tiba-tiba mau nggak mau saya harus naik pesawat gitu ke Singapura ya itu apa Dan namanya untuk itu dan itu berapa lama Miss kerja di Singapura waktu itu? kurang lebih 3,5 tahunan ya tiga Itu setengah tahun itu kerja di tinggal di sana selama 3,5 tahun itu atau emang pernah balik juga ke Indonesia? biasanya baliknya cuma pas liburan jadi misal Hmm. katakanlah lebaran gitu ya Hmm. terus hari-hari besar 3,5 tahun tinggal di Singapura gitu sempat pindah-pindah nih nah sempat tinggal di Toa Payoh East Coast terus Tampines gitu ya terus macam-macam lah gitu. Apa ya pulangnya hanya bisa pas liburan bahkan pernah sekali lebaran tuh nggak bisa pulang karena apa ya load pekerjaan yang luar biasa gitu. Hmm. Tapi kan aku lihat di profilnya Miss Vidya, stalking dulu nih. Iya boleh boleh. Di sini tuh kan udah pernah ke mana-mana gitu, ke Oh ke iya. berbagai negara gitu. Itu
kerja atau jalan-jalan, Miss, atau holiday? Ya, kalau apa ya, biasanya saya kerja nih, nah saya jarang banget sih jalan-jalan ke luar negeri gitu. Biasanya kalau saya mungkin bisa dibilang traveling for purpose gitu ya. Jadi selalu jalan-jalannya itu karena ada kerjaan gitu. Jadi waktu Hmm, ke mana ya? Jadi kesempatan ngerjain beberapa proyek di beberapa negara itu juga sebenarnya pas kerja di Singapura ya gitu. Kantor hmm, pusatnya di Singapura, cuman pekerjaannya tuh kayak global project, ada di Cina, di India, di Istanbul, Dubai gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Terus hmm, apa? Pernah ke South Africa juga karena penelitian. Biasanya sih jarang traveling karena tujuan jalan-jalan, jarang. Biasanya karena hmm, ngerjain project, ngerjain riset atau yang lain gitu. hmm. Terus ya, yang Miss Vidya rasain gimana setelah sebelum dan setelah itu kan Miss Vidya udah keliling ke berbagai negara, terus ketemu sama orang yang beda-beda karakternya, terus lingkungannya juga beda-beda. Dampak positifnya itu ke diri sendiri itu apa, Miss? Ya, kalau saya boleh saran sih kalau anak muda Indonesia tuh usahakan traveling gitu ya. Tapi kalau di pandemik ini ya memang dikurangi ya travelingnya gitu. Cuman waktu dulu itu saya selalu motivasi traveling karena dengan traveling itu apa ya, kita itu lebih open minded gitu. Mm-mm. Kita nggak mengatakan bahwa negara ini tuh negara orang jahat nggak. Karena di setiap negara itu ada orang baik, orang jahat, di setiap agama, di setiap apa namanya apapun ya, organisasi, perusahaan, bahkan komunitas itu ada orang baik dan orang jahat. Gitu. Jadi kita dengan kita berinteraksi dengan apa banyak orang di beberapa negara gitu kan, kita jadi lebih tahu gitu, lebih oh nggak bisa ya kita mengeneralisir gitu bahwa oh negara ini tuh isinya orang jahat semua, negara ini orang baik semua enggak. Jadi kita Mm-mm. lebih bisa nerima ya seperti kalau di Islam kan kita memang harus ini ya diciptakan pria dan wanita untuk saling mengenal walaupun kita Mm-mm. berbangsa-bangsa itu ya harus saling mengenal jadi kita itu ada apa ya tumbuh rasa cinta menghormati menyayangi gitu ya gitu Mm-mm. Nina. Miss Vidya waktu itu ke negara mana aja, Miss? Nina taunya Singapura, Dubai, USA, mana lagi, Banyak Miss? Norway South Hmm, Africa Prancis waduh, Belgia banyak ya Nina banyak banget. itu dalam Eh, kurun waktu tiga setengah tahun gitu ya? enggak, kalau itu udah lebih panjang ya. Jadi kurang lebih 14 tahun apa Oh, iya, iya, namanya iya, iya. bekerja di arsitektur ini kurang lebih udah kalau kota dalam Indonesia dan luar Indonesia dihitung mungkin udah di 85 kota gitu. Tapi kalau hanya Hmm, luar negeri aja mungkin hanya 60 kota di luar negeri lah. Di hmm. Indonesia tuh saya malah nggak banyak explore Nina. Karena pesawatnya terlalu mahal gitu kan. Kita mau ke Papua mahal banget, mau ke apa Sulawesi mahal gitu ya. Terus, Miss, kenapa akhirnya balik ke Indonesia dan kerja di Indonesia? Ya, karena waktu itu memang sebenarnya kan saya dapat apa sih kesempatan ya dapat beasiswa LPDP scholarship yang mana waktu itu terus saya ngambil jurusan apa Master of Human Settlements atau permukiman, perumahan dan permukiman di Belgia setahun. Nah, di situ saya jalan-jalan baru Nina. Saya benar ngerasain jalan-jalan baru pas kuliah di Belgia, bukan kerja. Jadi setiap weekend tuh mampir ke Luxembourg, Jerman, Prancis dan lain-lain Munich dan memang menariknya kalau sekolah di Eropa adalah kemana-mana dekat. Jadi bayarnya tuh kayak bayar tiket kereta gitu ya Nina. Hmm. Bahkan kalau orang yang mau sepeda antar negara itu memungkinkan di Eropa karena ada jalur sepeda yang menghubungkan negara-negara. Kita ada treknya aman. Gitu. Nah terus apalagi ya, ya akhirnya pulang ke Indonesia karena waktu itu saya menghabiskan setahun itu jalan-jalannya kuliah dan jalan-jalan ke beberapa negara di Eropa sampai ke Skandinavia itu Denmark, kemudian Gothenburg sampai ke Trondheim yang paling utara. Saya ngelihat bahwa oh ternyata desa-desa di luar tuh kayak apa ya benar-benar tertata dengan baik gitu bahkan waktu di Trondheim itu saya ngelihat ada 10 pemuda itu punya apa menjalankan industri salmon gitu ya kemudian Hmm. itu jadi global consumption gitu jadi dia kerja cuma 7 bulan liburannya 5 bulan keliling dunia gitu
banyak petani atau nelayan di sana tuh punya jadi punya kapal-kapal untuk apa ya, kayak ya menikmati weekend dan seterusnya gitu ya. Memang kualitas kehidupan farmer atau petani, nelayan di sana jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia gitu. Padahal potensi kekayaan alam kita ini nggak kalah gitu. Tapi ada masalah apa? Itu yang akhirnya membuat saya baliklah ke Indonesia, coba lihat gitu. Pengen kerja untuk rural ataupun desa. Gitu. Tapi ya, Miss Vidya waktu itu pernah jadi ini dosen di ITY bukan? Ya, di Universitas Teknologi Yogyakarta. Dosen dari 2015 sampai 2020. Sempat juga jadi asisten dosen juga di Universitas Gadjah Mada untuk membantu lab. Waktu jadi dosen itu berarti sebelum ke Belgia itu kan, Miss? Sebelum lanjut S2 itu kan? Ya. Setelah. Oh, setelah. Pulang dari Belgia baru jadi dosen. Oh, yang sebelumnya benar-benar pure arsitek. Yang kemudian Miss diundang untuk mengisi seminar-seminar itu sejak kapan, Miss? 2014 ya, setelah lulus dari Leuven, waktu itu juga diminta LPDP karena termasuk alumni yang alumni pertama waktu itu ya, yang lulus di periode tahun pertama, akhirnya mau nggak mau harus sosialisasi ke kampus-kampus, apa itu beasiswa LPDP gitu. Oh iya. Terus kemudian waktu itu juga karena saya juga punya visi tentang desa, akhirnya saya kerja di beberapa desa dari NTT, terus kemudian ke Muntilan, Jawa, Yogyakarta, dan Magelang dan mana-mana gitu ya. Ya akhirnya mau nggak mau ya untuk LPDP, bagi waktu untuk LPDP, bagi waktu untuk desa, bagi waktu untuk ngajar, bagi waktu untuk arsitek. Jadi 2015 sampai 2020 sebelum pandemik tuh yang chaos banget gitu. Ini agak istirahat, pandemik tuh jadi agak sedikit istirahat gitu. Jadi dikasih pandemi biar istirahat. Terus ini lagi Miss, waktu itu Miss pernah ke USA ikut uang Wisely. Wisely itu saat kapan Miss? Saat udah kerja atau saat udah lulus S2 waktu itu? Ya, kalau Wisely sendiri kan sebenarnya ada dua ya Nina, untuk yang Wisely student dan juga Wisely yang professional fellowship. Nah kalau yang 25 ke bawah tuh kan biasanya di consider sebagai student, sedangkan yang 25 ke atas kan sebagai professional fellowship. Nah waktu itu saya daftarnya yang professional fellows, jadi yang 25 plus. Bentar ya Miss, tinggal bentar. Bentar Miss. Dan waktu itu dapat, oh ya. Oke, Miss, lanjut. Ya, jadi waktu itu ngambil yang Wisely Professional Fellowship yang tahun 2017 fall. Jadi Wisely ada dua, ada spring, ada fall. Saya ambil yang fall 2017. Kemudian waktu itu kan kalau Wisely yang Professional Fellows kita menentukan sendiri mau magang di mana gitu. Karena kan kalau yang student kan di universitas, kalau magang kita milih perusahaan apa gitu. Waktu itu saya milih Governor Office Planning Research yang ada di Sacramento, California. Nah, ternyata kalau ikut yang Wisely Professional Fellowship ini juga ada leadership programnya. Jadi saya malah bersyukur banget jadi bisa ngelihat East Coast-nya Amerika di Washington DC untuk leadership programnya. Kemudian penempatan magangnya itu ada di West Coast, California gitu ya. Jadi ya sekalian ngelihat Amerika dari dua kutub, East Coast dan West Coast gitu. Wow, inspiratif. Juga karena desa sini. Aku nyimak sambil membayangkan cerita-ceritanya Miss Vidya. Harus daftar. Nina masih muda, kesempatan Nina tuh masih panjang, masih banyak grand fellowship yang harus bisa Nina menang. Amin. Dua pertanyaan terakhir Miss sebelum closing. Ya boleh. Yang pertama adalah cita-cita Miss Vidya yang belum tercapai itu apa sih? Kan aku lihat itu kayak udah
kayak udah kecapai semua gitu. Apa sih Miss yang belum tercapai sampai hari ini cita-citanya? Masih banyak banget sebenarnya yang belum tercapai Masih gitu ada ya. juga Miss. Masih banyak. Sebenarnya cita-cita ini yang bikin hidup kita tuh jadi muda gitu ya, Iya, bangun iya. pengen semangat dan masih banyak. Nah, saya pengen nyelesain doktoral degree yang belum Hmm. kesampaian sampai sekarang gitu ya. Terus kemudian pengen ketika meninggal masuk ke surga gitu. Amin. Dan masih banyak banget kepengenan ya. Pengen apa namanya membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah gitu ya. Amin. Punya anak-anak yang soleh dan solehah dan masih banyak nih nak. Tapi kan itu sambil Iya, iya, dijalanin iya, gitu. iya, iya. Amin. Semoga apa yang dicita-citakan semuanya tercapai ya, Miss. Semuanya dilancarkan gitu. Apa nih terakhir, apa pesan-pesan Miss Vidya untuk anak muda, khususnya untuk pertama untuk perempuan gitu ya, untuk perempuan, kemudian untuk anak-anak muda yang di sekolahnya itu mereka bukan anak rankingan, bukan anak-anak yang cerdas. Apa kan misi dia ini dulu kayak gitu. Tapi akhirnya ternyata itu nggak Iya, menjamin gitu suksesnya seseorang di masa depan. Apa pesan-pesannya, Miss? Sekaligus closing statement. ya. Sehubungan dengan saya ini boleh cerita sedikit ya Nina. Sehubungan dengan saya lagi nulis buku, di mana buku itu saya juga berbicara untuk teman-teman remaja gitu ya. Nah, masalah utama di sekarang ini adalah remaja itu kehilangan identitas diri gitu. Jadi kadang di masa remaja itu kalau dari kecil orang tua tidak membantu anak itu menemukan identitas dirinya, akhirnya saat remaja dia galau mencari. Nah, biasanya dalam pencarian itu kadang jalannya benar, kadang salah gitu ya Nina. Kadang ikut apa namanya tawuran, ikut kenakalan remaja lain, narkoba, hubungan bebas dan lain-lain gitu. Nah, untuk orang tua mungkin sarannya ada ya sedini mungkin anak itu dibentuk identitas dirinya. Kita sendiri sebagai umat Islam gitu sebenarnya Nina nggak perlu malu kita punya identitas keislaman kita. Justru kita harus proud, harus bangga. Karena dengan menemukan identitas kita sebagai umat Islam gitu ya, mungkin umat lain juga dengan identitasnya masing-masing. Justru saat remaja kita tahu batasan gitu ya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Ketika kita malah harus menghilangkan identitas itu, yang sebenarnya justru itu yang apa namanya, biasanya remaja jadi galau. Gitu. Nah kemudian selain identitas diri penting untuk menemukan cita-cita gitu. Cita-cita atau misi hidup sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa remaja yang menanyakan, aduh saya nggak ketemu misi hidup. Sebenarnya gampang misi hidup. Mulai sejak sedini mungkin kontribusi, melakukan kontribusi. Misalnya membantu kedua orang tua kita, membantu orang lain, ikut aktif di kegiatan-kegiatan yang positif. Nanti dengan sendirinya kita akan tahu, oh saya cocok di bidang ini, saya nggak cocok ternyata di bidang ini. Gitu. Jadi lakukan lebih banyak kontribusi, nanti ketemu misinya. Jadi misi itu sebenarnya hal yang paling sederhana, kita lakukan berulang-ulang, kita seneng gitu ya. Dan akhirnya itu membentuk skill kita dan itu dibutuhkan masyarakat. Itu alangkah luar biasanya, melakukan hobi yang dibutuhkan masyarakat itu menyenangkan, apalagi itu mendatangkan penghargaan, mendatangkan reward, mendatangkan apapun yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kita gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah tujuan hidup, itu penting gitu. Kalau umat Islam sendiri kan tujuan hidupnya adalah keridhaan Allah dan kita tuh sampai ke jannah gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya ingin mencapai cita-cita, mendapatkan peringkat baik atau mendapatkan apa kelulusan, tapi cara kita nggak benar gitu. Di dunia kerja nggak benar, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah biasanya dilakukan ketika kita nggak punya tujuan hidup yang mantap gitu. Nah, kalau umat Islam sendiri kan kita disuruh menyelesaikan 3 simpul besar gitu ya. Udotul kubro, kita harus tahu siapa dari mana kita, mau kemana kita gitu dan uh, apa namanya harus apa. Jadi hidup ini harus apa ya? Kalau saya sendiri hidup harus bermanfaat, harus kontribusi gitu ya. Ya itu saran saya identitas, temukan cita-cita dan juga tujuan hidup gitu. Buat semuanya. Untuk yang intinya tiga itu ya, Miss, untuk siapapun gitu.
Ya, khususnya remaja. Jadi Khususnya supaya untuk apa ya, remaja ya. jalannya lebih semangat gitu dan nggak Hmm. terseok-seok ke kanan ke kiri gitu ya. Saya cukup cukup sedih dengan kondisi saat ini gitu ya. Jadi kayak banyak remaja yang terjebak hal-hal yang kurang baik. Bahkan kadang kita itu apa ya? Saya senang banget dengan konten YouTube-nya Nina. Jadi kayak gimana harus menginspire gitu bahwa kita tidak harus mencari konten yang hanya sekedar mengejar viral gitu, tapi ternyata kita melanggar batas norma sosial, norma agama dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar yang saya buat ini apakah bermanfaat gitu. Saya rasa apa yang Nina lakukan sekarang, Nina Amin, berusaha amin. menginspirasi gitu ya. Itu bagi saya udah sesuatu yang sangat luar biasa dilakukan oleh remaja gitu. Iya, amin, amin. Semoga bermanfaat benar. Amin. Oke, Sukses, Miss sukses Vidya, Nina. thank you. Makasih banyak sudah mau Ya, meluangkan waktu sama-sama sekali ini. lagi di tengah-tengah kesibukannya. Inspiratif sekali. Bahkan Nina baru tahu kalau misalnya Miss Vidya itu di sekolah ternyata pernah ranking terakhir. Wow. Itu jadi highlight itu, Miss, nanti. Ya. Makasih banyak, Miss, dan semoga semua cita-cita yang belum sempat tercapai hari ini bisa dimudahkan oleh Tuhan untuk segera terwujud, dan sukses Amin ya selalu untuk Rabbal Miss Alamin. Vidya di Surakarta. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, Miss. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Main-main ke Nina, sukses. main-main ke Wakatobi, Miss. Siap, siap. Mungkin Miss ada desain apa gitu di sini, proyek apa gitu di sini. Tuh, Nina ada ide apa? Ayo kita kembangin bareng. Aduh. Oke, makasih ya, Miss. Ya, Ya, terima makasih. kasih Thank you. banyak Nina. Dadah, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.